Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya, anak-anak yang soleh dan soleha? Sehat-sehat semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan aktivitas pada hari ini. Jaga kesehatan kalian selalu ya, dengan memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jauhi kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi. Kalau sebelumnya kan di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menggali unsur-unsur buku fiksi. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai membaca. Selain membaca buku pelajaran, pernahkah kalian membaca buku lain? Jawabannya pasti pernah dong, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi. Alasan kita membaca buku baik fiksi maupun non-fiksi itu karena selain untuk memperoleh pengetahuan, wawasan, membaca juga bisa membuat hati kita terhibur, baik itu dengan ragam bahasanya maupun dengan diksi-diksinya. Ada banyak sekali jenis buku yang bisa dijadikan oleh kita sebagai referensi bahan bacaan seperti buku fiksi dan non-fiksi ini. Nah, di dalam pertemuan kali ini ada 3 hal yang akan Ibu bahas atau Ibu jelaskan pada materi kali ini. Yang ke-1 adalah definisi dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, perbedaannya. Dan yang ketiga adalah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Tetapi yang akan lebih Ibu jelaskan tentang buku fiksi. Seperti yang pernah Ibu bahas sebelumnya, bahwa buku fiksi ini merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil dari rekayasa imajinasi pengarang atau penulisnya. Contoh buku fiksi adalah buku cerita anak, dongeng, fabel, novel, cerpen, dan komik. Sedangkan buku non-fiksi adalah cerita yang menyajikan kejadian sebenarnya yang diperkuat dengan fakta dan bukti-bukti, kemudian disampaikan sesuai dengan pendapat penulis. Untuk contoh buku non-fiksi, buku pelajaran, kemudian buku ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, laporan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Ada perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, coba kalian perhatikan perbedaannya seperti berikut ini ya. Yang ke-1 itu dari dasar penulisan. Kalau untuk buku fiksi, dasar penulisannya dari imajinasi si penulis atau pengarangnya. Beda kalau dengan yang non-fiksi. Kalau yang non-fiksi itu berdasarkan fakta. Yang kedua itu dilihat dari tujuannya. Untuk buku fiksi itu bertujuan untuk menghibur, gitu ya. Kemudian kalau untuk buku non-fiksi ini lebih untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Jadi ketika kalian membaca buku non-fiksi ini bisa dijadikan untuk bahan belajar kalian. Yang ketiga, narasi yang digunakan dalam buku fiksi ini didukung oleh unsur-unsur intrinsik. Dari mulai tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan di dalam buku non-fiksi, nah ini narasinya itu berdasarkan fakta dan data seperti adanya tabel, grafik, foto, atau indeks misalnya. Nah, sedangkan yang keempat, perbedaannya itu yang diberikan di dalam buku fiksi itu kepada pembaca tema, kemudian pesan moral atau juga pelajaran yang bisa diambil. Nah, begitu. Kemudian kalau untuk buku non-fiksi
Ini lebih ke informasi atau mungkin langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Baik, kita bahas unsur-unsur yang terdapat di dalam buku fiksi. Yang ke-1, di dalam buku fiksi kalian bisa lihat sampul dan identitas buku. Dalam sampul buku fiksi kalian bisa lihat di sini contohnya. Oke, di situ untuk jenis dan ukuran huruf itu lebih bebas. Kemudian untuk untuk ilustrasi itu diserahkan, boleh ke pengarang, boleh juga ke penerbit. Nah, untuk contoh di sini Ibu mencontohkan buku dari karya Terelie di sini gitu ya, hanya ada gambar hati saja gitu. Nah, itu memang bebas, lebih bebas dibandingkan dengan buku yang non fiksi. Yang kedua, ini ada rincian subbab dan ini bisa dilihat kalian dari daftar isi. Ini contohnya untuk yang buku fiksi ya. Ini contohnya untuk yang buku fiksi. Ya, untuk tulisan itu lebih bebas gitu ya. Kemudian hanya ada judul bab atau judul bagian dan halaman. Kemudian yang ketiga adalah judul subbab, masih bisa dilihat di daftar isi. Nah, judulnya seperti itu. Bebas, jadi itu diserahkan kepada pengarang. Kemudian yang keempat adalah tema cerita. Untuk tema ini lebih bebas. Tema di sini disesuaikan dengan baik kebutuhan penulis atau juga mungkin kebutuhan pembaca pada saat itu. Misalnya kalau sekarang kalau sekarang ini sedang keadaan pandemi corona misalnya, mungkin saja si penulis akan menuliskan tentang hal itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah tokoh dan penokohan. Kalau dalam sebuah buku fiksi, kalau tidak ada tokoh, tidak akan rame ceritanya. Soalnya untuk buku fiksi memang harus memerlukan tokoh, dan ketika ada tokoh pasti ada karakter atau sifat yang menempel atau melekat dalam tokoh tersebut. Untuk tokoh ini sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk yang keenam, penyajian alur cerita. Jika alur yang kita sajikan atau penulis sajikan itu baik, menarik, akan menghasilkan cerita yang menarik pula. Yang ketujuh, dilihat dari bahasanya, ini bermakna konotatif atau maknanya itu bukan yang sebenarnya. Oke, itu untuk unsur-unsur buku fiksi. Sekarang kita lihat ke unsur-unsur yang terdapat di dalam buku non fiksi. Yang ke-1 adalah sampul dan identitas buku. Bisa kalian lihat contohnya, Ibu sudah mencontohkan ini untuk sampul buku pelajaran. Untuk buku pelajaran di sini terlihat ya dari bentuk tulisan, kemudian jenisnya, ukurannya itu terlihat lebih formal dibandingkan dengan buku fiksi tadi. Kemudian untuk ilustrasinya juga gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan pembaca, yaitu anak sekolah atau siswa. Nah, yang kedua ini rincian subbab, bisa dilihat di daftar isi. Nah, dari daftar isi juga di sini kalian dengan jelas bisa dilihat perbedaannya. Kalau yang tadi itu lebih bebas, kalau ini lebih terperinci, baik dari itu judul bab maupun dari judul subbabnya. Oke, yang berikutnya adalah yang ketiga adalah judul subbab. Judul subbab ini masih bisa dilihat di daftar isi seperti ini, rapi gitu ya. Kemudian terperinci, judulnya ada setiap bab dan subbabnya. Yang keempat adalah isinya. Untuk isi ini diserahkan kepada penulis, tentunya dengan di akhirnya itu dengan diedit sedemikian rupa menjadi sebuah bacaan yang menarik untuk dibaca sebagai ilmu pengetahuan dan memberikan informasi kepada pembacanya. Yang kelima itu cara penyajian isi buku. Caranya ini memang lebih terperinci gitu ya. Kalau misalnya buku non fiksinya itu tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, pasti dari awal sampai akhir itu diceritakan.
Beda lagi kalau dengan buku fiksi kan itu adanya alur ya tadi. Nah, yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang di dalam buku non-fiksi ini menggunakan bahasa yang lugas atau denotatif atau bahasa yang sebenarnya dan langsung mudah dimengerti tanpa harus diinterpretasi dulu oleh pembaca. Baik, hubungan antar unsur di dalam buku fiksi memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Dalam buku fiksi ini, unsur-unsur seperti alur atau plot, kemudian amanat, sudut pandang, latar atau setting, dan tokoh juga penokohan ini harus mengacu pada tema sebagai pokok persoalan. Oke, sebagai acuan berikut ada skema buku fiksi. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, untuk alur ini berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kenapa demikian? Karena untuk alur ini jelas ya berperan penting dalam buku fiksi. Kemudian penyajian alur yang baik akan, tadi Ibu sebutkan, penyajiannya menarik akan membuat cerita menjadi menarik pula, begitu. Jadi untuk alur ini didukung oleh unsur-unsur yang ada di sekelilingnya ini. Sebagai latihan, kalian bisa menelaah unsur-unsur buku fiksi seperti pada contoh berikut ini. Bisa dilihat di sini. Jadi kalian tinggal menuliskan judul buku, kemudian nama penulis, setelah itu ada penerbitnya dituliskan gitu ya. Setelah nama penerbit, tahun terbitnya juga tuliskan tahun berapa diterbitkannya. Nah, untuk unsur-unsur intrinsiknya kalian juga jangan lewatkan di bawahnya. Demikian untuk materi kita hari ini tentang menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada pernyataan atau penjelasan yang salah atau yang keliru. Terima kasih atas perhatian kalian. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.